Kembali lagi di Apa Kata Orang Sipil, sebuah podcast yang dibuat oleh program studi Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung yang membahas berbagai isu yang sedang marak di masyarakat tapi dari sudut pandang orang sipil. Kali ini kita akan membicarakan mengenai suatu isu yaitu adalah kecelakaan yang terutama sering terjadi pada bus-bus pariwisata. Nah, bersama dengan kita hari ini sudah ada seorang ahli keselamatan jalan, yaitu adalah Bu Aina Kusumawati yang juga merupakan dosen di Teknik Sipil ITB. Halo Bu Aina. Halo Bu Asih. Terima kasih ya Bu sudah bersedia. Jangan Bu Asih nih ya, Mbak Asih ya. Boleh. Apa aja boleh. Udah tua, Mbak Asih jauh lebih muda dari saya. Jadi makasih banget Bu Aina sudah bersedia hadir hari ini untuk mendiskusikan mengenai keselamatan jalan lah ya. Yeah. Dan udah gitu sekarang isunya juga sedang betul-betul lagi hangat juga di masyarakat. Mungkin saya kasih cerita dulu kali ya ke pemirsa gitu ya. Jadi sebetulnya kemarin ini ada suatu kecelakaan bus pariwisata yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 di Bilangan Subang yang waktu itu membawa siswa-siswa yang sedang ingin study tour dan akhirnya terjadi kecelakaan sampai menewaskan di berita terakhir itu sekitar 11 orang. Nah, di sini walaupun ini adalah suatu kecelakaan yang tentunya sangat-sangat menyedihkan, setelah saya diskusi juga dengan Bu Aina, ini bukan suatu kecelakaan tunggal ya Bu ya. Jadi kami melihat juga, maksudnya kecelakaan bus pariwisata ini sesuatu yang sering terjadi gitu. Di sini saya udah punya juga catatan beberapa kejadian-kejadian lampau yang pernah terjadi juga. Misalnya ada kecelakaan bus di Sumedang saat itu yang menewaskan hingga 30 orang di tahun 2021. Lalu juga ada kecelakaan bus di Sumatera Selatan yang hingga menewaskan sekitar 35 orang di tahun 2019. Nah, ini adalah sedikit karena setelah saya Google ternyata banyak sekali ya keluar gitu ya kecelakaan-kecelakaan terutama untuk bus pariwisata gitu selama 5-10 tahun ke belakang. Dan saya hanya memilih beberapa yang betul-betul terbesar dalam beberapa tahun ke belakang. Dan ternyata setelah saya lihat juga, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke-8 ya Bu, dari 11 negara di ASEAN dari mengenai kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi ternyata ini Bu suatu hal yang cukup jadi momok ya di Indonesia. Nah, ini kan mungkin banyak yang ingin tahu juga Bu, sebetulnya kenapa ya Bu bisa sering terjadi seperti ini dan terus berulang kecelakaan-kecelakaan untuk bus pariwisata terutama? Ya, baik ya Mbak Asih. Jadi memang ya seperti tadi Mbak Asih sampaikan, kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata ini cukup sering terjadi ya. Jadi yang kemarin itu bukan yang pertama terjadi. Bahkan kalau dibandingkan dengan kejadian tadi yang Mbak Asih sebutkan tahun 2019 dan 2021, ini jumlah fatalnya itu nggak ada setengahnya ya dari yang sebelumnya terjadi. Tapi walaupun begitu, nyawa satu manusia pun cukup berarti. Jadi bukan berarti kita harus diam saja ya, kita harus berbuat sesuatu. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya problem yang paling besar di Indonesia itu adalah sepeda motor ya. Kecelakaan itu sebagian besar melibatkan sepeda motor, begitu pula korban fatal ya. Tetapi mungkin kali ini kita khusus meninjau ke bus pariwisata saja ya Mbak Asih ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya kecelakaan yang kemarin itu kan melibatkan bus yang lagi mengangkut siswa yang study tour ya. Nah, yang begitu pula yang di Wado yang di Sumedang tahun 2021 itu juga sama. Mengangkut siswa yang sedang study tour juga ya. Kecelakaannya juga sama, terjadinya di lokasi jalanan yang menurun. Iya. Ya. Kemudian terjadinya juga bukan saat berangkat ya, tapi saat mau kembali ke kotanya. Kemudian sama sekitar menjelang maghrib, itu juga sama kejadiannya menjelang maghrib. Penyebabnya juga sama. Ya, kemarin itu kan yang diduga adalah remblong. Ya. Nah, tapi kalau kita hanya melihat seperti itu saja, kita cenderung untuk menyalahkan
oh ini mungkin kendaraannya yang salah gitu ya, atau supirnya nih yang bermasalah ya. Karena remblong itu tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi kendaraannya. Remblong juga bisa disebabkan oleh pengemudinya yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikan atau cara mengemudikan kendaraan di jalanan yang menurun. Karena itu kita sering mendengar, bukan hanya untuk bus pariwisata ya, tetapi juga truk itu banyak yang mengalami remblong ya di jalan yang menurun untuk kendaraan-kendaraan besar. Nah, kalau kita lihat lebih sedikit lebih dalam lagi ya tentang kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan itu adalah suatu peristiwa yang multifaktor. Jadi kita nggak hanya bisa menyebabkan menyampaikan bahwa kecelakaan A itu hanya disebabkan oleh faktor pengemudi, atau hanya disebabkan oleh faktor jalan atau faktor kendaraan. Jadi kecelakaan itu biasanya merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Nah, kalau kita lihat kasus yang kemarin yang di Ciater itu, kita lihat mungkin dari kondisi jalan itu adalah terjadi di kondisi jalan yang menurun. Ya, sehingga di situ kan pengemudinya harus dia perlu melambatkan laju kendaraannya ya dengan mengerem gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah remnya blong. Nah, sebenarnya yang sekarang perlu diselidiki gitu ya, itu adalah apa yang menyebabkan remnya itu blong. Apakah karena itu tadi yang tadi saya katakan, apakah karena faktor pengemudinya yang tidak dapat atau tidak tahu cara mengemudikan kendaraan di jalan menurun, atau memang ada masalah di busnya. Nah, kalau dilihat dari berita-berita yang ada ya, karena kebetulan memang sumber saya juga sama dari berita-berita yang ada, bahwa diduga memang ada masalah ya di kendaraannya. Jadi ada masalah di sistem pengeremannya, di mana si supirnya pernah juga memanggil teknisi untuk memperbaiki si rem tersebut ya. Kemudian kernetnya juga bilang bahwa tidak ngebut gitu ya pas di kondisi jalan yang menurun itu, dan itu memang saya duga pasti juga nggak ngebut. Karena apa? Karena si pengemudi itu pasti juga sudah sudah deg-degan ya, dia tahu bahwa rem dia ini mungkin nggak bisa diandalkan gitu ya, dan ternyata ya kejadian ada masalah di sistem remnya. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi, kok sekarang ini kan pengemudinya dijadikan tersangka. Ya, ini kalau saya lihat ini juga saat ini di berita-berita terakhir itu sudah muncul ya berita bahwa pengemudinya akan saat ini menjadi tersangka, dan juga di kasus-kasus yang sebelumnya. Iya, di kasus-kasus sebelum kalau pengemudinya itu masih hidup dia nggak ikut jadi korban, itu biasanya pengemudinya dijadikan tersangka. Menurut Ibu tuh bagaimana, Bu? Ya, nah ya sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Jadi si pengemudi ini kan menerima tugas ya dari pihak manajemen PO busnya ya, dikasih tugas untuk jalan gitu, bawa kendaraan ke daerah mana gitu ya. Kemudian dia akan dapat upah berdasarkan tugas itu ya. Dalam arti kebanyakan sistemnya seperti itu. Jadi kalau dia tidak jalan, dia tidak dapat uang. Nah, tentu saja sebagai pengemudi pasti pinginnya dapat bus yang bagus dong. Ya, kita juga kalau disuruh pilih mengendarai mobil tua yang kita tahu suka mogok gitu ya, kondisinya mungkin juga sudah nggak bagus, dengan mobil baru kita pasti milih mobil baru. Ya, tapi kalau si supir itu dia nggak punya pilihan, busnya hanya ada ini, kamu mau berangkat nggak? Kalau kamu nggak mau berangkat berarti nggak dapat uang kan? Walaupun dia tahu kondisinya masih rusak atau gimana ya, dia nggak punya pilihan untuk menolak. Enggak, saya nggak mau berangkat, busnya. Jadi memang bus itu biasanya di-assign ya sama perusahaan ya, Bu ya. Jadi biasanya juga kayak gitu. Misalnya, ada sistem misalnya saya sebagai pengguna bus, misalnya saya mau bikin acara buat mahasiswa pergi study tour gitu ya.
pasti saya akan berkontak apakah dengan Mungkin dengan travelnya, ataukah travelnya dengan yang mencarikan bus ya, travelnya yang kontak atau ke langsung busnya. dengan perusahaan busnya yang nanti Kemudian kita ingin menyewa Iya. bus, ya. nanti Habis busnya itu yang busnya mencari supir, memilihkan, biasanya kayak gitu. ya. Nah terus jadi sebetulnya pada saat ini remblong itu, misalnya nih kan tadi juga saya juga baca di berita itu supir ini kan sudah pernah mengecek ke montir juga ya, dan katanya sudah diperbaiki. Iya. Tapi walau begitu sebetulnya juga ada isu katanya busnya sudah cukup tua di Nah, umur makanya itu kan busnya sudah 18 tahun 18 umurnya. tahun. Sebenarnya sih Bu, waktu pertama kali saya dengar busnya tuh dari tahun 2006, kan saya angkatan 2006 Bu. Iya. Jadi saya pikir emang udah tua ya karena saya masih denial 2006 udah lama. Tapi memang harusnya bus itu di Iya, umur kita berapa sama ya, aja. Bu? Untuk mobil pribadi yang usianya sudah 18 tahun ya, Pasti itu kan ini pasti ya. udah banyak masalah ya, nggak mungkin nggak ada masalah apa-apa. Apalagi kalau tidak dirawat dengan Baik. Dan ini kenyataannya kan bus itu uji kirnya sudah kadaluarsa. Iya. Kiri itu harus dilakukan 6 bulan sekali. Terakhir itu dia kadaluarsa tahun Desember tahun 2023 ya. Iya, kan Desember 2023. Tapi yang saya bingung Bu, ini saya sebagai awam ya Bu. Iya. Jadi kan sebetulnya kalau seandainya saya punya bus, apakah saya boleh menjalankan bus saya seandainya saya tidak punya kir? Apakah tidak ada Harusnya aturan nggak seperti boleh. itu? Ada Sebetulnya aturannya. secara aturan dari negara ya Bu, undang-undang Iya. itu jika saya menjalankan suatu perusahaan transportasi, saya punya kewajiban untuk mengupdate yang Iya, tadi ya kir Bu. itu harus dilakukan 6 bulan Setiap sekali. 6 bulan sekali. Iya, itu kan semacam apa persyaratan laik jalan. Oke, dan Kalau termasuk di dalam tidak ada kir itu juga masalah umur bus juga ya Bu? Dicek Kondisi juga? bus kalau nggak salah Kondisi umur bus, nggak, tetapi oke. memang kondisi busnya masih laik jalan atau tidak ya. Ini tidak ada uji kir berarti apa? Tidak ada resminya gitu bahwa bus itu laik jalan ya. Iya. Dia harusnya sebetulnya tidak begitu boleh ya Bu ya. beroperasi. Jadi sebetulnya kalau secara undang-undang harusnya seandainya saya punya perusahaan yang karena bus kan pasti suatu aset yang cukup Iya, mahal ya Bu. iya. Saya Iya. mungkin nggak bisa beli bus sendiri ya, Eh, mungkin harganya bisa ratusan juta gitu. Pasti bukan bus milik supir busnya kan? Bukan. Ini pasti milik berusaha. Pasti milik Harus ada seseorang. izinnya, izin trayek ya. Iya. Dia melayani trayek akap Iya. antar kota, antar Antar kota, provinsi, antar provinsi. atau antar kota dalam provinsi AKDP ya. Iya. Atau dia bus non trayek seperti bus pariwisata. Dan untuk setiap trayek ini sebetulnya memiliki syarat yang mungkin Ada, berbeda iya, gitu ya. iya. Karena misalnya kalau jaraknya lebih jauh pasti requirement. Iya, requirement lebih tinggi. Lebih Jadi tinggi kita gitu ya. punya yang namanya SPM. SPM itu apa Bu? SPM, standar pelayanan minimal. Oke. Untuk ada banyak ya. Ini Iya. untuk bus itu ada untuk yang dibedakan untuk angkutan yang trayek sama non trayek. Kemudian di dalamnya juga ada breakdownnya lagi. Nah, yang paling penting ini yang ingin saya soroti juga di situ ya, itu peraturan dari ada Permenhub tahun 2015, nomornya saya lupa nomor berapa. Tetapi ada requirement bahwa bus itu harus dilengkapi dengan sabuk keselamatan. Oh, ada untuk juga ya, Bu, ya? setiap kursi. Wah, padahal saya sendiri kadang-kadang kalau ada sabuk Sabuk keselamatan keselamatan. suka males dipakai, tapi Nah, sebetulnya itu sangat yang penting ya itu Bu. yang itu sangat penting. Kalau saja ya, setiap saya mendengar kecelakaan bus seperti itu, saya selalu berandai-andai. Kalau saja semua penumpang yang ada itu menggunakan sabuk keselamatan, kecelakaan tetap terjadi. Sabuk keselamatan tidak bisa mencegah kecelakaan. Tetapi sabuk keselamatan itu bisa mencegah fatalitas ya, Bu, dan ya? luka berat. Saya sempat baca yang kecelakaan kemarin itu, banyak penumpang yang Terlempar ya, Bu? Jadi Kalau- fatalitas itu kebanyakan itu karena itu. Padahal Karena kalau cuma seandainya Kalau kita pakai ya, sabuk pengaman, diikat oleh kita sabuk, minimal tidak akan terlempar. tidak ya, akan Bu? terlempar. Jadi ini juga penting ya Bu. Penting sekali.
Jadi pada saat misalnya saya sebagai sebuah perusahaan bus, saya seharusnya mengajukan izin trayek, yang mana jika saya ada trayek dari antar kota atau antar provinsi, pasti memiliki syarat yang berbeda, sehingga nanti pada saat saya uji kir juga akan sesuai dengan trayek. Iya, uji kir ada, apa ada persyaratannya dan apa? Persyaratan ada, untuk bus terutama salah satunya adalah sabuk keselamatan ya Bu. Sebenarnya ada standar pelayanan minimalnya itu ada sabuk keselamatan ya. Tetapi saya nggak mengerti kenapa ini saya juga sudah lama nggak naik bus sebenarnya. Saya termasuk apa? Jadi takut ya Bu ya? Saya penakut, ya? saya takut untuk naik bus. Saya takut sekali. Sekarang juga gara-gara ini saya jadi takut ya? Bu. Karena tidak ada sabuk keselamatannya itu. Ya, saya nggak tahu. Tetapi saya rasa kalau saya mengantar anak saya juga study tour begitu, terus saya masuk ke busnya itu, aduh kok nggak ada sabuk keselamatan ya? Padahal itu sangat penting gitu. Terus yang membuat saya miris kadang-kadang orang tua, kemudian juga anak-anak ya, itu berebut untuk duduk di paling depan kan. Padahal kita tuh kursi paling depan itu justru yang paling beresiko untuk kalau terjadi kecelakaan itu ya keluar gitu. Jadi posisi kursi duduk di depan itu sebenarnya faktor risiko itu penting sekali. Ketidakadaan sabuk pengaman itu juga salah satu faktor tinggi. Itu yang menyebabkan fatalitasnya jadi tinggi ya. Nah tapi terus kalau dilihat lagi kenapa kok belum ada sabuk keselamatan nih di semua bus ya? Ini mungkin diperlukan apa, pemerintahnya harus tegas begitu ya. Jadi sebetulnya pemerintah itu punya hak intervensi nggak sih Bu? Punya dong, kan udah ada peraturannya ya. Sebagai pemangku kebijakan itu dia istilahnya apa Bu? Apa pengawas ya Bu ya? Sebagai pengawas. Iya dia regulator. Regulator ya Bu. Udah ada peraturannya. Mestinya itu ditegakkan gitu ya, diimplementasikan, ditegakkan. Tapi mungkin banyak pertentangan ya, banyak yang nggak setuju gitu. Karena kalau kita masang sabuk keselamatan berarti apa? Investasi kan ya. Investasinya. Mungkin itu masih masih belum bisa diterima oleh pengusaha bus. Ditambah lagi kenyataannya sudah investasi mahal-mahal pasang sabuk keselamatan, tapi nggak ada yang pakai nantinya. Iya betul. Karena kalau yang udah saya temui di travel, di mana ada beberapa yang sudah dilengkapi sabuk keselamatan, itu malah nyangkut gitu ya. Saya mau ngambilnya aja susah, akhirnya saya nggak bisa pakai juga. Iya kadang-kadang bahkan saya juga perhatikan kalau saya naik travel suka kan ada bunyi tuh Bu, titik gitu kan, supaya nggak bunyi selalu dipasang tapi kita duduk di atas. Nah itu kan yang salah gitu ya. Itu kenapa kayak gitu? Karena memang sepertinya dari kitanya, masyarakat kitanya juga masih kurang pemahaman ya Bu, belum menyadari bahwa sabuk keselamatan itu penting sekali untuk melindungi kita. Jadi banyak yang, saya yakin banyak yang masih berpendapat atau pakai sabuk keselamatan itu hanya untuk biar nggak ditilang polisi. Saya sering mendengar seperti itu. Betul Bu. Saya pakai sabuk di kursi tengah. Terus dibilang, wah Bu, di sini mah nggak ada polisi Bu. Komentarnya kayak gitu. Padahal demi keselamatan sendiri sebetulnya. Nah, ya saya juga kadang-kadang kalau naik motor pakai helm, saya nanya, misalnya saya naik ojek, helmnya mana Pak? Oh ini kan kita jalurnya nggak ada polisi. Nah gitu. itu kan. Padahal saya takut kenapa gitu ya. Iya. Jadi kejadiannya kayak gitu. Juga harus ada edukasi kepada masyarakat kita bahwa sabuk keselamatan itu bukan harus dipakai karena biar nggak ditilang, tapi memang untuk keselamatan diri sendiri. Kita nggak tahu kapan kecelakaan bisa terjadi ya. Masih juga banyak yang beranggapan hanya penting untuk di kursi depan. Padahal yang di kursi belakang itu juga nggak kalah pentingnya. Dia bisa menyebabkan mendorong orang yang ada di depannya ya. Pada saat terjadinya tabrakan itu, atau dia juga bisa terlempar keluar dari belakang. Mungkin ingat kasus Vanessa Angel. Vanessa Angel juga sama, dia duduknya di kursi tengah ya. Dan kejadiannya kalau yang saya baca dari berita itu dia terlempar keluar. Tapi kalau dia pakai sabuk keselamatan itu bisa menghindari. Tapi Bu, mungkin saya ini ya Bu. Jadi saya juga baca di berita kalau ternyata khusus terkait bus pariwisata, salah satu kesulitan dari pemerintah nih untuk memantau misalnya tadi standar minimum pelayanannya dan juga KIR itu karena katanya bus pariwisata itu nggak lewat terminal. Memang seperti itu. Nah sekarang jadi gimana nih? Kalau menurut saya ya, jadi kecelakaan yang kemarin itu tidak boleh berhenti, penyelidikan dan penyidikannya tidak boleh berhenti sampai di supir bus.
Ya, kalau sudah ada fakta memang kendaraannya itu sudah tua, tidak lulus, belum uji kiri sudah kadaluarsa, kemudian ada masalah dengan sistem pengeremannya, itu siapa? Itu harus dilanjutkan ke pemilik busnya. Mengapa dia sampai bisa mengeluarkan kendaraan yang seperti itu ya, untuk jalan gitu loh. Ya. Jadi harus diselidiki nih. Kemudian di kasus-kasus yang lain ada isu juga bahwa si supirnya itu mendapat tugas yang terlalu berat. Dalam arti dia tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Iya, jadi kalau di luar negeri kadang-kadang Bu, misalnya saya pergi ke Jepang gitu ya Bu, saya naik study tour bus atau waktu saya ke Eropa study tour bus segala macam, biasanya per 3-4 jam itu supir harus diganti kan dan diganti. Ya. Mereka sudah atur, kita sebenarnya nggak. Ya, jadi kalau kita sebagai konsumen itu tinggal terima jadi. Jadi mereka yang mikir harus dipakai sekitar berapa jam, harus istirahat. Kalau di Indonesia kalau dilihat biasanya ada minimal jarak ya untuk mereka memberikan 2 supir begitu. Biar bisa kalau saya nggak salah ya itu batasnya itu di Jogja. Jadi kalau Jogja ke barat itu hanya 1 supirnya. Tapi kalau lebih jauh dari Jogja 2. Maksudnya dari Bandung atau dari Jakarta gitu? Dari Bandung atau dari Jakarta. Gitu. Itu yang saya pernah tahu seperti itu. Mungkin setiap perusahaan jadi kalau juga di punya Indonesia regulasi itu yang berbeda. regulasinya terkait jarak gitu ya. Terkait jadi jarak. Tetapi sebenarnya sudah ada di SPM. Tiap 4 jam harus beristirahat. Tapi kalau melihat rundown dari study tour itu sebenarnya saya juga cukup khawatir ya. Ini yang pengalaman saya. Itu kok jadwalnya padat sekali ya. Dan supirnya sempat istirahat atau enggak, itu yang saya khawatirkan juga memang. Jadi sebetulnya kita perlu ingat juga bahwa ternyata supir ini manusia juga ya. Jadi memang dia pasti akan ada lelahnya dan pasti ada error ya, dalam human error gitu ya Bu ya. Ada. Tapi walaupun itu terjadi, mungkin bisa nggak ya Bu kita sebetulnya mengatur sehingga tidak terjadi fatalitas ya Bu ya? Nah itu sangat bisa. Jadi ada suatu pendekatan yang baru ya, yang masih belum begitu lama ya, dalam memandang masalah keselamatan. Itu yang dinamakan safe system approach atau pendekatan sistem berkeselamatan. Jadi ini adalah suatu pendekatan sistemik ya, yang memandang keselamatan itu merupakan suatu sistem ya. Jadi ada kontribusi dari faktor-faktor yang harus berkoordinasi, bekerja sama untuk mewujudkan sistem yang berkeselamatan. Pendekatan sistem berkeselamatan ini menyadari bahwa manusia itu prone to error ya, rentan untuk berbuat salah. Kalau dalam kasus lalu lintas ya, kalau manusia berbuat salah, pengemudi berbuat salah, maka mungkin outcome-nya itu kecelakaan. Ya, karena apa? Jadi karena si safe system approach itu acknowledge bahwa manusia itu cenderung berbuat salah, maka akibatnya apa? Kecelakaan memang akan terus terjadi. Tetapi yang penting dalam pendekatan sistem berkeselamatan ini adalah bagaimana kalau kecelakaan terjadi itu tidak menimbulkan korban fatal dan cedera serius. Jadi targetnya itu ya. Jadi kita tidak mengabaikan fakta bahwa memang manusia itu mungkin melakukan kesalahan ya Bu. Iya. Jadi ini kita menyadari bahwa ini suatu faktor yang tidak bisa kita lepas. Tidak bisa kita apa-apakan karena sudah natural gitu bahwa manusia itu berbuat kesalahan. Akan ada masanya berbuat kesalahan. Iya. Tapi bagaimana sehingga tidak terjadi fatalitas tadi itu. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Jadi komponen yang ada di dalam sistem itu adalah pengguna jalan. Kemudian ada jalan. Oke, pengguna jalan. Jalannya kendaraan sendiri. Ya, jadi itu harus berkeselamatan itu. Bagaimana menciptakan pengguna jalan yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kemudian kendaraan yang berkeselamatan. Dan satu lagi yang penting yang di-acknowledge dalam si safe system approach ini adalah kecepatan yang aman. Oh, kecepatan juga kecepatan. penting. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa tubuh manusia ini punya batasan dalam menahan
energi kinetik yang muncul saat terjadi tabrakan. Jadi sebetulnya hitung-hitungan kecepatan mobil segala macam itu juga mempertimbangkan Ada keselamatan. semakin kecepatan, ya. Kenapa kita lihat ada batas kecepatan di jalan, ya? Ada Itu salah kecepatan satunya itu. maksimum. Ya, makanya kadang-kadang pada saat turunan tuh ada tulisan misalnya kecepatan maksimum Maksimum segala macam. sekian, ya. Di selain memang desain jalannya, tapi lebih banyak ke kita melihat dari aspek safety-nya. Jadi kalau nanti terjadi tabrakan, jangan sampai tabrakan itu menimbulkan fatalitas. Jadi ada 4 komponen itu ya Bu. Pengguna itu sudah pasti. Yang utama pengguna jalan, kemudian jalan yang berkeselamatan, sendiri, kendaraannya juga. dan juga kecepatannya ada di jalan tersebut. Dan ada berbagai faktor pendukung lainnya, misalkan licensing ya. Licensing berarti Kapan terkait si dengan pengguna jalan pengemudi. boleh masuk ke dalam sistem ya, kapan dia boleh mengemudi. Kemudian ada regulation, kemudian ada education, ya, ada lagi misalkan innovation ya, research dan sebagainya ya. Kemudian faktor-faktor lainnya ya ada banyak ya. Tapi diantaranya yang penting itu semua itu bekerja sama sehingga menciptakan suatu sistem yang berkeselamatan, yang lebih aman gitu sistem ya untuk yang semuanya lebih aman. gitu ya. Nah, Jadi sekarang kalau pengguna jalannya berbuat salah, siapa yang harus bertanggung jawab? Di dalam sistem berkeselamatan, kesalahan itu tidak bisa dibebankan hanya kepada si pengguna jalan saja. Apalagi kalau memang sudah ditemukan ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perancang sistem. Ya. Jadi Luar memang biasa. lebih pendekatannya lebih multidimension ya, nggak hanya sekedar itu supirnya yang salah. Dan kita meng-acknowledge bahwa memang ini suatu kondisi yang banyak sekali faktor-faktornya dan ada kemungkinan error di berbagai macam lini ya. Pun misalnya pengguna jalan yang sudah sangat-sangat piawai, sudah tidur cukup, apa segala macam, tapi kalau misalnya jalannya memang bermasalah atau misalnya kebetulan mobilnya yang bermasalah atau apa, itu pasti akan terjadi juga sesuatu gitu. Tapi memang harus di setiap lini ada semacam safety ya Bu. Untuk jadi mungkin contoh yang paling gampang, kita ya kalau lagi nyetir, kita udah tidur cukup tuh tadi malam, udah istirahat cukup. Tapi pas lagi nyetir, mungkin aja kan tahu-tahu tiba-tiba ngantuk begitu ya. Atau kita lagi banyak pikiran, lagi mikir kemana-mana, atau mobilnya oleng. Ya, itu manusiawi begitu. Nah sekarang bagaimana si jalan, si kendaraan ini bisa memperingatkan manusia yang berbuat salah seperti itu. Kalau di jalan, ya mungkin kita lihat ada yang namanya, kalau Mbak Asi pernah lihat, kalau melenceng ke bahu gitu ya, itu di markanya terus ada bergerunjul bunyi. Nah, itu salah satu memperingatkan pengemudi yang keluar lajur. Ya. Saya pikir itu ganggu gitu kadang-kadang. Enggak, justru itu membangunkan pengemudi. Terus guardrail yang dipasang di pinggir jalan, itu apa maksudnya? Jadi kalau sampai tadi itu pengemudi berbuat salah, kemudian dia keluar jalur ya, itu dia nggak sampai, misalkan di belakang di sebelahnya itu ada jurang, nggak sampai masuk jurang, dia bisa ditahan oleh si guardrail yang bisa menahan impact-nya gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali. Karena salah satu juga yang saya baca itu terkait berita yang di Subang ini. Memang lokasinya itu termasuk blind spot istilahnya ya Bu. Sering bukan black spot yang sering sekali mengalami kecelakaan juga. Jadi ini salah satu dari 4 faktor itu, bahwa ternyata lokasinya sendiri juga mungkin karena turunan. Memang mungkin jalan menurun ya. Kita tahu bahwa potensi kecelakaan itu besar gitu di situ. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi ada cara-cara tadi sebetulnya. Ada rekayasa, faktor rekayasa jalan. Jadi tidak harus semua upaya itu dikerahkan ke pengemudinya nih yang harus dilatih. Pengemudi yang harus diedukasi. Ya nggak harus seperti itu, tapi bagaimana kita bisa merekayasa jalan. Ya. Sehingga yaitu memenuhi prinsip tadi safe system approach itu. Prinsip jalan berkeselamatan. Jadi kita berusaha kalau dulu ditujukannya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan ya. Kalau di paradigma yang baru ini, kecelakaan ya akan terus terjadi, tapi bagaimana agar tidak parah. Luar biasa Bu. Mungkin ini sih Bu, saya juga satu hal yang menggelitik saya setelah adanya kejadian ini,
itu ada dua solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang saya coba baca ya. Yang satu adalah untuk sementara waktu ya, mungkin dikatakan bahwa sebaiknya studi tour itu terutama yang antar provinsi tidak harus dilaksanakan gitu ya. Ini saya yakin pasti di antara kalangan siswa berita ini membuat mereka sedih juga ya, karena pasti mereka sudah menunggu-nunggu study tour gitu. Dan yang kedua, saya juga membaca di berita-berita itu ada semacam himbauan ya dari pemerintah agar masyarakat yang menggunakan bus pariwisata itu harus mengetahui busnya itu seperti apa, kirnya bagaimana, lalu juga mungkin juga harus tahu mengenai supirnya, berapa lama dia bekerja dan sebagainya. Tapi yang saya pikir kok jadi banyak banget ya Bu yang harus dipikirin sebagai pengguna gitu. Ya tapi saya ada setuju ya kalau kita harus kritis, kita harus check and recheck. Sekarang mengecek bahwa si perusahaan busnya itu terdaftar atau enggak itu sudah itu gampang. Harus ya Bu pakai ya. Jadi kita bisa mengecek minimal apakah bus ini terdaftar punya izin atau tidak. Itu yang pertama itu udah minimum. Tapi kalau misalnya pun dia sudah punya izin ternyata dia tidak punya KIR untuk busnya gimana Bu? Nah kita harus lihat dong ya, itu kan ada biasanya di body busnya itu gitu. Jadi ini nanti kita bisa cek di body bus KIR-nya itu sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dapat bus yang ternyata KIR-nya udah lewat sekitar beberapa bulan, saya boleh menolak untuk tidak menaiki bus. Nah sebenarnya ada cara lain yang saya pikir lebih bisa efektif ya. Jadi kalau ada kasus kecelakaan, bahwa si manajemen bus itu juga harus kena bertanggung jawab. Kalau selama ini kan tiap terjadi kecelakaan supirnya saja yang disalahkan. Jadi kayak apa? Manajemen bus itu ya tenang, mereka nggak akan sampai di penjara begitu ya karena busnya kecelakaan atau bahkan juga masalah kerugian finansial hanya saya lihat asuransi ya Bu yang harus mungkin asuransi memang biasanya ada asuransi ya kalau busnya itu diasuransikan, tapi biasanya diasuransikan sih. Tetapi kalau sekarang ini tiap ada kasus kecelakaan kemudian pemilik busnya bisa dituntut, maka yang terjadi apa? Pemilik bus itu akan semakin berhati-hati kan. Jadi dia berusaha ya Bu ya. Iya, mengikuti peraturan, berusaha untuk menjalankan apa yang namanya sistem manajemen keselamatan. Itu sebenarnya sudah ada ya, tapi belum banyak perusahaan bus yang menjalani itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya ingin menjadi konsumen yang smart, saya bisa tadi memulai dengan mengecek apakah dia punya license atau tidak, lihat apakah bus yang saya pergunakan pakai KIR atau tidak, apakah saya berarti kalau misalnya perusahaan bus ini punya standar pelayanan mutu ya Bu, itu standar pelayanan minimal. Mungkin kalau saya mengecek busnya punya seat belt atau tidak, tapi mungkin juga saya bisa nggak dapat bus ya. Kalau nanti lama-lama nggak dapat bus gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian kayak gini ya, menurut saya, oh ini banyak korban fatal. Kenapa kok busnya tidak dilengkapi dengan seat belt? Padahal peraturan meminta itu ya. Si pemilik bus itu bisa dihukum karena dia tidak menyediakan seat belt. Menarik sekali. Kemudian kan ada isu lain. Kalau sudah ada seat belt juga seperti tadi, nggak akan dipakai kok. Nah, itu bisa seperti apa? Bahwa si supirnya itu sebelum menjalankan kendaraan harus ngomong ya. Dia harus ngomong pakai seat belt, dia jalan dulu. Di beberapa travel kayak gitu Bu. Kalau dilihat, makanya sudah pakai seat belt belum? Itu harus ada. Kalau dia tidak melakukan itu, saat terjadi kecelakaan, ya, kemudian ada penumpang yang jadi korban, si supir ini bisa diminta tanggung jawabnya kenapa tidak mengingatkan penumpangnya untuk menggunakan. Jadi udah ada standar operation procedure harusnya. Jadi asalkan ada clear SOP bahwa memang dia harus mengingatkan. Jadi si supir sudah melakukan segala macam. Ya udah berarti kan tanggung jawab si supir sudah clear. Sudah balik ke penumpangnya. Jadi kita jadi lebih enak ya Bu untuk mengecek pada setiap ada kasus sebetulnya ada apa nih masalah-masalah. Ditambah lagi juga si pemilik PO busnya ya, dia juga harus bertanggung jawab ya. Sehingga kan kalau dia ada apa-apa, ada kecelakaan, dia harus bertanggung jawab. Dia takut dong kalau busnya ini ternyata tidak layak jalan. Betul. Ya kalau supirnya ternyata misalkan overwork ya Bu ya. Overload ya, baru tiba tadi jam 12 malam, kemudian jam 4 pagi sudah harus berangkat lagi. Ya. Akan seperti itu kan. Terus saya juga pernah mendengar ada di suatu negara ya,
bahwa si supirnya itu juga takut dia. Kalaupun dia masih merasa kuat gitu ya, tapi kalau dia tidak istirahat, dia takut karena apa? Karena dipantau. Nanti bisa ketahuan kamu udah 4 jam nyetir, kenapa nggak istirahat? Ada sistem kayak gitu Bisa bahkan. kayak kalau dipasang GPS. Ya. Ya. Bagus sekali ya Bu ya. Itu bagus Jadi sekali. Melindungi pada akhirnya melindungi penumpang ya. Iya. Bu ya. Itu Sekarang yang itu sistemnya sudah memungkinkan ya untuk sangat si bus itu pergerakannya dipantau kemana-kemana. dengan biaya yang cukup murah karena semua Iya. orang pasti punya handphone, Iya. alat-alat GPS Iya, juga sekarang GPS sudah juga murah. tinggal dipasang di Iya. bus. Kemudian ada dashcam. Ya, dashcam itu kan kita bisa mengetahui sebenarnya ada apa sih di depan pengemudi, itu apa situasi yang dihadapi pengemudi sebelum terjadinya kecelakaan. Itu dashcam juga bagus sekali. Terus kalau lihat sekarang di teknologi kendaraan ya, yang modern itu kan ada yang namanya Advanced Driver Assistance System. Dia bisa memperingatkan kalau pengemudi keluar dari jalurnya. Luar biasa. Bunyi, terus apa berat gitu ya. Bisa memperingatkan kalau jaraknya sudah dekat Terlalu dengan dekat. kendaraan yang ada di depannya. Kalau semua sistem itu bisa diimplementasikan, mahal sih memang ya, tetapi itu bisa mewujudkan suatu sistem yang berkeselamatan. Sistem keamanan ini ada dari mulai yang paling Dari jalan, fundamental dulu yang kendaraan, paling murah, pengemudinya, pelan-pelan, iya. sampai nanti kalau kita sudah makin safe, bahkan untuk aplikasi-aplikasi teknologi yang lebih tinggi juga sebetulnya ada banyak opsi. Jadi sebetulnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan gitu Ya, ya, Mbak. tergantung dari willingness-nya ya. Kemudian kembali lagi ke isu tadi mengenai study tour dilarang ya. Itu sebenarnya tidak memecahkan masalah ya, hanya memecahkan apa? Sedikit saja memang mungkin kecelakaan yang melibatkan Siswa ya. study tour jadi nggak ada Tapi ya. kan nggak mungkin Tapi Bu, nggak selama mungkin. bertahun-tahun terus-terusan nggak study Iya. tour, anak-anak bisa demo kali Iya, kan? bukan dilarang, tetapi kita yang harus, pemerintah yang harus memfasilitasi suatu sistem yang berkeselamatan tadi. Jadi tidak perlu dengan melarang study tour. Oke Bu, saya berterima kasih banyak Bu, saya belajar banyak sekali. Saya rasa juga teman-teman pendengar yang ada di sini juga belajar banyak. Jadi ternyata sebetulnya walaupun karena human error itu pasti akan terjadi atau pada satu ketika mungkin akan terjadi, bukan berarti setiap ada human error itu harus berakibat terhadap kematian gitu ya. Ternyata ada suatu cara pikiran lain di mana kita mempertimbangkan aspek-aspek lain dan memastikan bahwa pun ada terjadi error, kita tetap bisa menjaga keselamatan penumpang dan minimal sehingga tidak terjadi fatalitas atau kematian, dan bahkan mungkin juga tidak ada korban dengan luka yang terlalu berat. Nah tadi kita mungkin bisa catat ya, ada 4 tadi ya yang harus dipertimbangkan, ini pengguna jalan, jalannya itu sendiri, kendaraannya, dan bahkan juga kecepatan yang ada di jalan. Itu semua hal-hal faktor yang mempengaruhi, dan semua ini sebetulnya ada ketentuannya yang bisa kita coba pertimbangkan gitu ya. Nah mungkin paling mudah kita sebagai konsumen bisa mulai lebih kritis, tapi tentunya sebagai warga negara ya kita juga bisa mencoba untuk menuntut gitu ya, sehingga ada perbaikan di dalam sistem kita. Dan jika teman-teman ini juga nanti adalah calon insinyur sipil atau misalnya adalah orang sipil, tentunya kita juga lebih aware bahwa semua yang kita kerjakan itu yang berkaitan dengan jalan memang penting untuk dilakukan demi menjaga keselamatan dari banyak orang. Sekian dari Apa Kata Orang Sipil di episode ketiga kali ini, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.